Ulang lagi. Kalau seandainya keluar darah nifas duluan, baru kemudian apa? Head. Ngerti? Konsen. Kalau seandainya keluar duluan darah nifas, baru kemudian keluar apa? Darah head. Ingetin. Kalau seandainya darahnya terputus dan darah yang kedua kembali, ingetin patokannya. Darah yang kedua kembali sebelum berakhir 60 hari. Maka kita perhatikan masa putusnya. Kalau masa putusnya adalah 15 hari atau lebih, maka darahnya disebut dengan darah head. Ingetin tuh patokannya tuh. Maka jika masa terputusnya 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar yang kedua disebut dengan darah head. Patokannya masa terputusnya 15 hari atau apa? Atau lebih. Ingetin tuh. Yang kedua, jika masa putusnya kurang dari 15 hari, kemudian keluar lagi darah, maka darah tersebut disebut dengan darah nifas. Ulang lagi. Konsen. Masalah yang kedua adalah apabila ada perempuan yang keluar darah apa? Nifas. Baru kemudian keluar darah head. Terputus. Darahnya terputus. Kemudian kembali lagi darah yang keberapa? Yang kedua. Sebelum berakhir berapa hari? 60 hari. Perhatikan masa putusnya. Kalau masa putusnya adalah 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar disebut dengan darah head. Kalau seandainya masa putusnya itu kurang dari 15 hari, maka darahnya disebut dengan darah nifas. Contoh, perempuan habis ngelahirin keluar darah nifas, baru 30 hari berhenti, kemudian terselingi dengan masa sucinya itu kosong, terputus 15 hari atau apa? Lebih. Berapa hari itu jumlah total? 45 hari. 45 hari. Habis 45 hari 30 darah nifas, kemudian terputus 15 hari, hari yang berikutnya keluar lagi darah, maka darah tersebut disebut dengan apa? Itu darah itu. Karena masa terputusnya 15 hari atau lebih. Yang kedua, perempuan habis ngelahirin keluar darah apa? Nifas. Baru 30 hari keluar darah nifas, kemudian terputus darah nifasnya. Masa terputusnya ini kurang dari berapa hari? 15 hari. Maka darah yang berikutnya keluar lagi. Darah itu disebut dengan apa? Darah nifas. Jelas ya? Nah, itu patokan demikian tuh. Jadi ingetin, kalau yang tadi yang pertama paling mudah, head duluan, baru kemudian nifas. Perempuan lagi mengandung, lagi hamil, keluar darah, belum melahirkan, darah yang disebut dengan darah head. Kemudian dia melahirkan, keluar lagi darah, maka disebut dengan darah nifas. Karena tidak menjadi syarat adanya apa? Pemisah antara head dengan apa? Dengan nifas. Itu masalahnya kalau head duluan baru kemudian nifas. Masalah yang kedua, nifas dulu baru kemudian keluar darah head. Nah ini lihat, menjadi syarat apabila darahnya terputus, kemudian kembali darah yang kedua sebelum berakhir masa 60 hari. Lihat, kalau masa putusnya adalah 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar disebut dengan apa? Darah head. Kalau masa putusnya 15 hari kurang dari 15 hari, maka darahnya disebut dengan darah nifas. Jadi contohnya ya, perempuan habis ngelahirin keluar apa? Darah nifas. Kemudian terputus, baru 30 hari terputus. Sampai masa terputusnya ini 15 hari. Lewat 15 hari keluar lagi darah. Darah yang keluar disebut dengan apa? Darah head. Itu demikian. Yang kedua, perempuan habis melahirkan, kemudian keluar darah. Darah yang disebut dengan darah
nifas. 30 hari. Kemudian habis 30 hari terputusnya kurang dari berapa hari? 15 hari. Maka kemudian habis kurang dari 15 hari, misalnya 14 hari, misalnya itu, atau 10 hari, keluar lagi darah yang kedua. Darah yang kedua disebut dengan apa? Darah nifas. Jelas ya? Itu masalah